Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudaraku, selamat berjumpa kembali dengan doa Bediah kita. Sekarang kita akan mengulas tentang tata cara berdoa agar cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnah Rasul. Cara yang pertama adalah mencari waktu yang mustajab. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir, Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta, akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampunan, pasti akan aku ampuni. Yang kedua adalah menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi SAW ketika berdoa, beliau menggabungkan kedua telapak tangannya dan mengangkatnya setinggi wajahnya, wajah menghadap telapak tangan. Yang ketiga, suara lirih dan tidak dikeraskan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 110 berfirman, janganlah kalian mengeraskan doa kalian dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Yang keempat adalah tidak dibuat bersaja atau tidak berlebih-lebihan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 55, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Yang kelima, khusyuk dan penuh harap. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 90 yang berbunyi, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Yang keenam adalah yakin dikabulkan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW berdoa, janganlah kalian ketika berdoa dengan mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau mau. Hendaknya dia mantapkan keinginannya, karena tidak ada yang memaksa Allah. Yang ketujuh, diulang-ulang dalam berdoa. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Ibnu Mas'ud mengatakan Rasulullah SAW apabila beliau berdoa, beliau mengulangi 3 kali, dan apabila beliau meminta kepada Allah, beliau mengulangi 3 kali. Yang kedelapan, tidak tergesa-gesa. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Rasulullah SAW bersabda, akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan, saya telah berdoa, namun belum saja dikabulkan. 9. Mulai dengan memuji nama Allah dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, bahwa Nabi SAW bersabda, apabila kalian berdoa, hendaklah dia memuji dengan memuji dan mengagungkan nama Allah, kemudian berselawat kepada Nabi SAW, kemudian berdoalah sesuai kehendaknya. Yang ke-10, memperbanyak taubat atau ampunan kepada Allah. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda,
Tidak ada ibadah yang dilakukan hambaku yang lebih aku cintai melebihi ibadah yang aku wajibkan. Ada hambaku yang sering beribadah kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka jika dia memintaku pasti aku berikan, dan jika dia minta perlindungan kepadaku pasti akan aku lindungi. 11. Hindari mendoakan keburukan untuk diri sendiri atau orang lain, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 11 yang berbunyi, manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. 12. Hindari harta haram, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib, baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Firman-Nya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik, halal, dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi SAW menceritakan seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya, sehingga rambutnya kusut, masal, dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, padahal makanannya dari barang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram, maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doanya?